Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahma, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020, Universitas Bahaudin Mutahari Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai otomasi industri. Yang pertama yaitu ada pengertian otomasi, di mana otomasi industri yaitu suatu teknik ataupun teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanik, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Jadi, teknologi otomasi ini dapat membantu perusahaan dalam mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi seperti menghitung efisiensi produk, menghitung cost manpower, dan juga menghitung biaya produksi. Penggunaan teknologi otomasi ini juga dapat meningkatkan jumlah produksi perusahaan. Jadi, selain menggunakan tenaga manusia, perusahaan juga bisa menggunakan alat otomasi yang bisa bergerak secara otomatis sehingga proses produksi menjadi lebih cepat. Kemudian selanjutnya yaitu ada permasalahan utama yang ingin diselesaikan menggunakan otomasi. Dalam perusahaan biasanya terdapat permasalahan sehingga perusahaan menerapkan sistem otomasi ini. Permasalahan yang sering ditemui biasanya mengenai permasalahan tenaga kerja, di mana permasalahannya yaitu kelangkaan tenaga kerja yang ahli ataupun terampil, dan juga jumlah tenaga kerja yang tinggi. Kemudian masalah yang kedua yaitu daya beli. Selanjutnya ada pemetaan mengenai perkembangan teknologi terhadap waktu. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pemetaan perkembangan teknologi terhadap waktu pada awal mulanya itu manusia pada zaman purba mengambil kebutuhan hidup biasanya dari alam. Kemudian seiring perkembangan waktu, mereka juga berkebutuhan lebih banyak sehingga berpikir untuk bagaimana mereka bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga mereka melakukan kegiatan seperti bercocok tanam, berkebun, dan juga bertani. Kemudian pada saat itu peralatan yang digunakan masih manual, dan juga seiring dengan perkembangan waktu juga mereka juga mempunyai kebutuhan yang lebih banyak. Kemudian bukan hanya kebutuhan pribadi saja, maka mereka menggunakan sumber daya alam itu dengan mencari keuntungan, yaitu dengan menjual produk, yaitu pada periode mass production. Produk tersebut diproduksi secara luas untuk mencukupi kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu ada mengenai perkembangan teknologi informasi, di mana yang pertama yaitu ada otomasi Detroit. Istilah otomasi atau automation pertama kali digunakan oleh Mr. Ford di Detroit, menggantikan kata otomasi atau automatic. Otomasi Detroit digunakan untuk menjelaskan alat mekanis untuk handling di antara mesin perkakas sehingga menjadi suatu lintas produksi yang kontinu. Kemudian ada beberapa karakteristik dalam otomasi Detroit, yaitu yang pertama mengenai mekanisme tanpa bantuan operator, kemudian alat transfer, operasi permesinan dilakukan secara sekuensial, benda kerja bergerak dengan sendirinya, utilisasi yang tinggi, dan kemudian special purpose atau pembentukan blok mesin. Baik, selanjutnya yaitu ada kelanjutan mengenai otomasi Detroit, yaitu ada perakitan motor listrik, radio, TV, dan juga automate push button factory. Kemudian ada pengendali otomatis proses kontinu. Ada beberapa teknologi yang sering digunakan dalam otomasi Detroit, yaitu yang pertama ada teknologi pneumatik, yaitu teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan sebuah gerakan yang mekanis. Kemudian ada teknologi elektrik, dan yang terakhir ada teknologi komputer.
Proses pengendali terotomasi untuk mencapai akurasi, presisi, dan yang lebih penting lagi dalam sebuah produktivitas. Kemudian dalam sistem manufaktur saat ini, sistem otomasi mencoba untuk memenuhi strategi persaingan, yaitu menciptakan dalam bentuk QCDF, yaitu ada quality, cost, delivery, dan juga flexibility. Kemudian terdapat ide dasar yang mendasari sistem otomasi, yaitu ada penggunaan elektrik ataupun mekanik untuk menjalankan mesin dan juga alat tertentu. Kemudian disertai otak yang mengendalikan mesin atau alat tersebut, dan juga dapat meningkatkan produktivitas dan juga menurunkan ongkos kirim. Derajat atau tingkat otomasi. Otomasi industri tergantung dari kemampuan mengendalikan proses dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia. Selanjutnya yaitu ada pengendalian mengenai otomasi industri yang meliputi menghidupkan atau menjalankan, mematikan atau menghentikan, mengatur gerakan, dan juga mengatur posisi atau aliran. Kemampuan untuk mengendalikan produk aktual dengan produk yang diinginkan dan melakukan penyesuaian. Jatuh mengendali pada sistem otomasi yang modern adalah teknologi elektronik. Dengan elektronik dimungkinkan dirancangnya sistem otomatis yang kompleks dan juga fleksibel. Kemudian ada mekanisasi versus otomasi, di mana mekanisasi yaitu susunan operasi yang akan bekerja pada suatu material tertentu. Kemudian jika semua peralatan baik dan juga material tidak bervariasi, maka produk akan sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian pada pengendalian otomatis yaitu produk diinspeksi secara otomatis, kemudian informasi diproses untuk melakukan pengaturan. Pada konsep otomasi ini adalah meniru manusia, yaitu sensing, thinking, dan juga decision making. Pada mekanisasi yaitu usaha untuk membantu manusia dari usaha fisik, sedangkan pada otomasi merupakan usaha untuk membantu manusia dari usaha mental. Kemudian ada jenis sistem otomasi. Jenis sistem otomasi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada numerical control machine tools atau NC dan juga CNC. Kemudian yang kedua yaitu ada programmable controller atau PC atau PLC. Kemudian yang ketiga ada automatic strong and retrieval system atau AS atau RS. Kemudian ada robotik, dan yang terakhir yaitu ada flexible manufacturing system atau disebut dengan FMS. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat dari sistem otomasi, yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Karena kemampuan bekerja sangat baik dengan menggunakan sistem otomasi, yaitu menggunakan mesin, maka sistem otomasi ini bisa meningkatkan jumlah produksi. Jika jumlah produksinya sudah besar, maka terbuka peluang bagi perusahaan untuk menghasilkan omset yang besar juga. Kemudian ada meningkatkan kualitas. Jika menggunakan sistem otomasi ini, maka kualitas produk yang dihasilkan juga akan meningkat. Kemudian ketelitian yang meningkat. Jika menggunakan sistem otomasi ataupun mesin, maka sangat sedikit mengalami kecacatan produk, kecuali mesin mengalami kendala seperti itu. Kemudian yang keempat ada waktu proses menurun. Dalam proses produksi, jika menggunakan sistem otomasi, yaitu waktu yang diperlukan semakin sedikit dan juga membutuhkan tenaga kerja yang sedikit juga. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai otomasi industri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.